Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Dalam video saya kali ini, saya memberikan judul Penyaliban Kristus adalah heroisme yang paling agung. Tapi logiskah Allah mati? Saya memang akan menjelaskan betapa agungnya heroisme yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Tetapi saya akan menjawab dulu pertanyaan yang di bawahnya, yaitu logiskah Allah mati? Para pemirsa, yang disalib, yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Berkali-kali saya katakan dalam video saya sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu selain berkodrat sebagai Allah, dia juga punya kodrat sebagai manusia. Tuhan Yesus adalah Sang Firman atau Firman Allah yang adalah Allah yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia. Artinya dia menambahkan ke dalam dirinya kodrat manusia lewat proses dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria atau Bunda Maria. Jadi yang mati di salib, yang beliau korbankan itu adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya, bukan Godhead-nya. Tuhan Yesus satu pribadi, tetapi punya dua kodrat, kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaannya. Mari kita buka Filipi. Kita buka Filipi pasal 2, saudara, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah taat, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi yang disalib, yang mati di atas kayu salib itu adalah keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak mati, Allah tidak pernah mati dan tidak akan mati selama-lamanya. Kealahannya hidup terus, kekal selama-lamanya. Tapi yang mati, yang disalib, yang dikorbankan adalah kodrat kemanusiaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Mari kita buka juga 1 Petrus memberikan pernyataan yang sejajar dengan Filipi tadi. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia dan seterusnya. Ia yang telah dibunuh, disalib dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya yang mati atau bisa mati atau pernah mati di atas kayu salib. Clear? Sudah, saudara? Jadi Allah
sekali lagi tidak mati. Kealahan Yesus Kristus itu kekal sampai selama-lamanya, hidup dalam kesatuannya dengan Bapa dan Roh Kudus, saudara. Tapi kemanusiaannya memang pernah disalib untuk satu tujuan yang mulia. Itu masalah kematiannya yang adalah kodratnya sebagai manusia. Sekarang mari kita lanjut ke dalam pengorbanannya sebagai manusia di atas kayu salib. Itu adalah pengorbanan atau heroisme atau kepahlawanan yang teragung, ya, paling luar biasa, paling mengagumkan, paling spesial. Karena apa? Paling tidak ada 4 alasan kenapa saya sebut bahwa pengorbanan Yesus atau heroisme Yesus Kristus itu sebagai heroisme yang paling agung. Yang pertama, karena pengorbanannya, kepahlawannya di atas kayu salib itu dilakukan karena didorong oleh cinta kasihnya yang besar. Mari kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan nyawanya. Itu adalah ungkapan kasih yang besar. Kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya, saudara? Sahabatnya adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Para murid, para pengikutnya di seluruh muka bumi ini adalah sahabat-sahabatnya. Dia mati, dia menyerahkan nyawa karena kasihnya yang besar itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Jadi satu-satunya kematian yang didasari, didorong, dimotivasi oleh rasa kasih yang besar adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Karena dia memberikan nyawanya itu karena kasihnya kepada para sahabatnya. Ini satu-satunya pengorbanan yang tidak pernah dan tidak akan mungkin dilakukan oleh siapapun juga dan apapun juga. Karena kasih, dia rela mati, dia rela menyerahkan nyawanya. Kasihnya yang besar, bahkan tidak ada kasih yang lebih besar. Kasihnya kasih yang terbesar, ya, untuk para sahabatnya itu. Karena itu dia rela mati. Jadi motivasi, dorongan yang menyebabkan Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawa itu tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kasihnya yang besar kepada semua sahabat-sahabatnya, orang-orang yang percaya dan mengikuti dia seumur hidupnya. Yang kedua, Tuhan Yesus mati, disalib, rela berkorban, ya. Bukan saja dilakukan oleh karena kasihnya yang besar, tapi juga dilakukan oleh karena ketaatannya yang sempurna kepada Bapanya di surga. Dia sangat taat kepada Bapanya di surga. Kita kembali pada Filipi pasal 2 tadi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Itu adalah ungkapan ketaatannya, bukti bahwa dia mentaati Bapanya di surga. Ya. Dia datang dalam dunia ini, berinkarnasi, menambahkan dalam dirinya kodrat manusia untuk menyerahkan nyawanya.
Dan ini tugas dari Bapa di surga. Allah Bapa memberikan misi yang paling agung, yaitu misi penyelamatan manusia. Dan itu dilaksanakan dengan penuh ketaatan oleh Tuhan Yesus. Dia rela mati karena ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Jadi motivasi yang sangat mulia, sangat agung adalah selain karena kasihnya yang besar kepada para sahabatnya, pada manusia yang berdosa, yang kemudian menjadi angkat dari sahabatnya karena percaya kepadanya, tapi juga karena ketaatannya yang sempurna kepada Bapa, sampai dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Kemudian yang ketiga, terus cepat saja, pengorbanannya di atas kayu salib itu dilakukan bukan oleh desakan, bukan oleh ancaman atau under pressure siapapun, ya, atau keterpaksaan, tetapi dia melakukan pengorbanannya, rela, siap berkorban di atas kayu salib itu atas kehendaknya sendiri, saudara, atas kehendaknya sendiri. Mari kita buka Yohanes pasal 10, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18a. Ayat 17, Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18a. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku berkorban, ya, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun yang mengambil nyawa ini daripadanya, saudara. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, nyawanya, ya. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, dan seterusnya. Jadi aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku mati, aku rela berkorban, aku rela disalib itu atas kehendakku sendiri, bukan atas kehebatan Judas atau orang Yahudi yang mengadukannya kepada Pilatus, ya, atau atas kekuatan pasukan Roma, anak buah Pilatus. Tidak, saudara. Mereka bisa menangkap, mengadukan ke pengadilan yang paling tidak adil itu, dan menyalibkan Tuhan Yesus. Para tentara Roma itu, saudara, itu karena Yesus mau disalib. Seandainya Tuhan Yesus tidak mau disalib, tidak mau mati, bisa, karena kematiannya, penyerahan nyawanya itu, aku memberikan menurut kehendakku sendiri, ya. Tidak seorang pun yang memaksa dia. Dia melakukan kepahlawanannya itu, heroismenya itu tanpa tekanan dari siapapun, karena kerelaannya sendiri, karena ketaatannya kepada Bapa, ya, dan karena kasihnya kepada manusia yang percaya kepadanya. Jadi nggak ada kekuatan, satupun kekuatan yang memaksa dia harus mati. Karena tidak mungkin Tuhan Yesus bisa dibunuh sesungguhnya. Sebelumnya, saudara, beberapa kali orang-orang Yahudi itu pernah berusaha untuk menangkap, untuk membunuhnya, tapi selalu bisa dihindari karena waktunya untuk menyerahkan diri belum sampai, ya. Tapi ketika waktunya menyerahkan diri sampai, dia siap, dia ikhlas, dia rela, taat untuk menunaikan misi agungnya, yaitu misi penebusan kepada manusia yang berdosa itu, saudara. Jadi itulah yang saya sebut sebagai heroisme yang agung, yang paling agung, karena dilakukannya bukan oleh keterpaksaan, bukan oleh ancaman atau di bawah tekanan siapapun juga, tapi dilakukannya atas kehendaknya sendiri. Jadi sukarela yang mutlak dia lakukan pengorbanannya di atas kayu salib itu.
Dan yang keempat, yang terakhir, ini yang langsung berkaitan dengan kita manusia, ya, terutama manusia yang percaya kepadanya, saudara. Yang keempat, kepahlawanannya, kematiannya itu dilakukan untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita buka Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kedatangannya dari surga, saudara, menjadi manusia, menambahkan satu kodrat kemanusiaan dalam dirinya. Itu salah satu tujuan utamanya untuk bisa memberikan nyawa, ya. Dengan dia berinkarnasi sebagai manusia itu, menambahkan kodrat kemanusiaan itu, salah satu tujuannya supaya dia bisa memberikan nyawanya menjadi tebusan. Jadi kedatangannya dari surga, diutus Bapaknya itu, dia yang dia taati itu, ya, itu untuk menebus banyak orang, menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang-orang siapa yang ditebus? Orang yang mau ditebus. Orang mau ditebus itu berarti orang yang mau diampuni, orang yang mau ditebus, yaitu orang yang percaya kepadanya, ya. Kepadanya sebagai penebus, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, ya. Jadi kalau orang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan, dia selamat, dia adalah penebus, dia adalah pengampun dosa, maka orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan tebusan dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Ditebus, ya, dari hukuman dosa, saudara. Semestinya kita yang mati, manusia semua yang berdosa ini yang mati, ya. Upah dosa adalah maut. Bukan saja mati fisik, tinggalkan dunia, tapi nanti akan menghadapi kematian yang berikutnya, kematian yang kekal. Itu upah dosa. Tetapi itu semuanya demi kasihnya kepada kita, supaya kita tidak binasa, ya. Kita diselamatkan, ditebusnya, dan digantikan posisi kita sebagai hukuman. Dia yang menggantikan hukuman yang semestinya harus kita terima sebagai orang yang berdosa. Dia menggantikan hukuman kita. Kita bebas, kita selamat, dan pada akhirnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dan ini banyak orang, bukan 1-2 orang, 10, 20 atau 100.000 atau jutaan, tapi miliaran, saudara. Sekarang ini, saudara, di dunia ini pengikut Kristus yang percaya kepadanya itu menjadi pengikut agama terbesar. Di dunia ini ada beberapa agama besar, ya, dan yang terbesar, yang terbanyak pengikutnya adalah pengikut Kristus atau orang Kristen, termasuk saya, ya. Jadi kematiannya untuk membebaskan, untuk menebus, untuk menggantikan hukuman yang semestinya kita tanggung, untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan kekal di surga. Kematiannya bukan untuk membuat orang lain susah, tapi menyelamatkan, membahagiakan. Satu-satunya kematian yang membahagiakan manusia adalah kematian Kristus Yesus. Heroismenya adalah heroisme yang agung, karena heroismenya itu sanggup atau mampu membawa kita masuk surga. Saudara, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, saudara. Jadi kita yang percaya kepadanya, jangan sedih, bersyukurlah, berbahagialah, karena setiap orang yang percaya kepadanya itu
dosanya sudah diampuni, hukuman dosa itu sudah ditanggung Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang bebas, ya. Kita selamat, dan pada akhirnya ketika waktu kita di bumi ini sudah berakhir, kita akan di Firdaus bersama Dia selama-lamanya. Saudara, itulah yang saya maksud dengan heroisme yang paling agung. Dan ini yang bisa melakukan, yang mampu melakukan hanya Tuhan Yesus saja. Siapapun yang lain, siapapun mereka, pemimpin apapun dan siapapun juga tidak akan pernah bisa melakukan kematian seperti itu. Yang lain, seluruh kematian semua orang yang lain matinya karena dosanya sendiri. Tapi matinya Tuhan Yesus, heroisme Tuhan Yesus untuk membebaskan, untuk menghidupkan orang yang mestinya harus mati binasa kekal, ya, karena akibat hukuman dosa. Jadi satu-satunya kematian yang menghidupkanlah kematian Kristus, satu-satunya kematian yang menyelamatkanlah kematian Kristus, ya. Karena itu berbahagialah saudara, bahwa Dia yang berinkarnasi dalam kodrat kemanusiaannya rela mati bagi kita. Dan itulah kepahlawanan yang paling agung, yang pantas kita syukuri, kita hormati. Sungguh kita berbahagia. Tidak ada umat yang lebih bahagia ketimbang umat yang sudah digaransi, diampuni, diselamatkan, dan kehidupan kekal di surga. Terpujilah namanya. Saya sudah bahagia, sekarang bahagia, dan akan terus bahagia. Apalagi ketika waktunya sampai harus bersama-sama Dia selamanya di surga. Dan miliaran orang lain di muka bumi ini sudah bahagia. Bagi Anda yang belum bahagia atau yang belum mendapat garansi kehidupan kekal, pengampunan dan penebusan, keselamatan, Anda boleh percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu satu-satunya jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, sampai ke surga, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kematiannya adalah satu-satunya kematian yang paling agung, karena kematian yang menyelamatkan kita. Yang mati adalah keadaannya sebagai manusia. Kalau Anda mau percaya, terimalah Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, dan sesembahan hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Demikian kiranya penjelasan saya bermanfaat. Tapi sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk klik subscribe, saudara. Klik tombol subscribe, like dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan Anda boleh berkomentar untuk video ini dan video saya yang lainnya, supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat lebih besar lagi kepada yang lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus, Sang Pahlawan kita yang sejati, memberkati kita, menyelamatkan kita, menebus kita, dan memberikan kita satu tempat di surga masing-masing kepada kita. Terpujilah namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.